Halo semuanya, jadi di video aku kali ini aku bakalan bikin video yang kedua dari hasil polling aku kemarin, yaitu alasan dan suka duka aku masuk FKG. Ini aku juga mau bilang dulu ke kalian kalau aku itu masih mahasiswa preklinik di semester 5, mau naik ke semester 6. Jadi apa yang aku jelasin di sini adalah menurut pengalaman aku sampai saat ini. Jadi nggak tahu nih kedepannya bakalan nambah lagi atau enggak nih suka dukanya dan lain-lainnya. Jadi suka duka aku sekarang sama suka duka aku semester 6, semester 7 koas mungkin berbeda. Lanjut. Jadi yang pertama aku bakal jelasin alasan aku masuk FKG. Alasan aku masuk FKG itu yang pertama karena itu memang cita-cita aku dari 11. Aku kelas 11 udah punya cita-cita buat masuk FKG. Kenapa aku bisa bercita-cita seperti itu? Aku tuh tertarik di bidang kesehatan. Aku itu pengen banget bermanfaat bagi orang lain. Aku pengen mengedukasi orang-orang juga. Jadi aku tuh bingung, aku mau masuk kedokteran umum atau gimana. Tapi waktu itu aku itu lebih pengen sesuatu yang terspesialisasi. Dan kebetulan waktu itu aku belum ada minat atau passion di spesialis yang kedokteran umum. Dan aku ngerasa aku agak interest gitu ke kedokteran gigi atau dokter gigi gitu. Karena dari kecil juga aku itu sering banget ke dokter gigi, kayak entah itu dicabut atau itu scaling dan lain-lain. Jadi aku kayak tertarik aja, dan waktu itu aku ngerasa aku ngeliat dokter gigi itu kayak keren gitu. Waktu si dokter yang mengoperasikan alat-alatnya, terus dental unitnya. Sebelum aku masuk FKG ada yang lebih meyakinkan aku juga. Aku pernah baca, jadi rongga mulut itu merupakan jalan masuk atau kayak sumber dari penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kayak nggak bisa diremehin gitu loh. Dan aku ngerasa di Indonesia tuh masih banyak banget orang yang menganggap rendah kesehatan gigi dan rongga mulut. Jadi aku ngerasa kayak ya udah, aku mau masuk FKG dan aku mau ngasih tahu orang-orang sekitar aku minimal. Nah, itu alasan aku masuk FKG. Terus gimana sih suka duka aku masuk FKG selama semester 5 ini? Pertama, sukanya itu adalah dia sesuai sama cita-cita aku di SMA. Rasanya seneng gak sih kayak kita punya goal dan goalnya tercapai, dan univnya juga alhamdulillah univ yang aku pengen. Terus yang kedua itu aku ngerjainnya bener-bener sesuai passion, meskipun banyak nih hal-hal yang gak aku sangka. Kalau kalian mau tahu hal-hal yang gak disangka ada di FKG, kalian bisa nonton videonya. Tapi aku ngejalaninnya kayak suka, karena emang itu cita-cita aku. Jadi seberat apapun aku selalu mikir kalau itu kebutuhan aku buat pasien aku nanti. Kalau aku nggak bisa, ya nanti gimana pasien aku. Jadi aku selalu berpikir positif aja. Apa yang aku lakukan sekarang tuh buat pasien aku, bukan buat ngeberatin aku. Dan aku ngerasanya juga aku ngejalannya nggak terpaksa sama sekali, karena emang bener-bener murni cita-cita aku. Dan aku pun nggak punya keluarga atau saudara deket yang backgroundnya itu di kedokteran gigi. Yang ketiga, punya pride tersendiri gitu. Jadi anak FKG kayak gimana ya? Kayak ada pride-nya gitu lah. Mungkin anak FKG tau lah ya rasanya. Keempat itu aku ngerasa aku sukanya adalah aku bisa ngedukasi orang-orang tentang kayak kesehatan gigi dan mulut. Aku lebih pede gitu ngasih tahu, karena emang sumbernya jelas. Kayak seneng aja aku bisa ngasih tahu ilmu aku ke orang-orang di sekitar aku. Nah, yang aku suka juga di FKG itu aku dapat banyak ilmu selain kedokteran gigi itu sendiri. Di FKG kalau kalian mau tahu, kita tuh pasti belajar kedokteran umum juga. Kayak contohnya kita belajar THT, kita belajar penyakit dalam, kita belajar mata, kita belajar kulit dan kelamin, kita belajar gizi, kita belajar anak, psikiatri, kita belajar patklin. Jadi kayak banyak banget ilmu yang nanti ada hubungannya gitu sama FKG. Jadi aku seneng aku dapat ilmu itu yang nantinya meskipun kita nggak punya kompetensi di situ, yang nantinya kita ujung-ujungnya ngerujuk mungkin ya ke situ, tapi kita tahu gitu hubungannya tuh apa. Dan aku kayak beruntung aja dapet pelajaran itu gitu. Itu sukanya. Nah, dukanya nih, aku yakin banget semua anak FKG pasti tahu dukanya itu apa. Dukanya adalah praktikum. Bener banget, dukanya tuh praktikum. Aku nggak bohong, emang praktikum di FKG itu berat. Beratnya kenapa? Karena kita dituntut buat ngelakuin beberapa requirement dengan requirement yang banyak, dan waktunya itu biasanya terbatas. Kita bener-bener kayak dituntut untuk perfect, untuk tepat waktu, untuk bersih, untuk bagus, dan itu semua nggak gampang. Jadi kita butuh latihan. Nggak banyak orang yang langsung berbakat di FKG. Jadi bener-bener harus banyak latihan untuk bisa
dapat sesuatu yang bagus. Aku itu adalah sumber dari segala duka di FKG, di preklinik ya. Aku nggak tahu di koasnya gimana. Jadi pasti ada masa-masa dimana aku bener-bener pernah sih nangis gara-gara praktikum. Aku pernah ada pada posisi yang bener-bener kayak susah banget ngerjain praktikum itu. Udah diburu-buru sama waktu, terus kayak takut ketinggalan dan sebagainya. Tapi aku ngerasa kayak pasti akan ada saatnya praktikum itu kayak selesai, semuanya udah ada waktunya gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak ya udah, aku yakin aku pasti bisa. Semua kesulitan itu pasti ada hikmahnya. Jadi aku ngerasa kayak ya udah, ini pasti ada hikmahnya, ada pelajarannya dari sini gitu. Terus sama seperti mungkin fakultas lain yang sibuk-sibuk juga, itu pasti kita mengorbankan waktu untuk ngerjain praktikum, libur lebih lama dibandingkan fakultas lain. Terus banyak juga kegiatan-kegiatan kayak yang sama-sama menekan ujian-ujian juga per bloknya. Terus ada CBT, terus ada SOKA juga. Terus ini yang jadi duhanya juga alat-alat sih. Kayak emang bener banget kalau ada yang bilang alat-alat di FKG mahal, itu emang mahal. Dan banyak juga yang diperlukan. Tapi aku waktu itu pernah bilang di suatu video aku kalau emang itu alat-alat bisa jadi investasi kita buat koas. Pasti alatnya akan kepake juga, kecuali bahan ya. Kalau bahan kan habis. Kadang kita baru masuk semester terus kita harus mengeluarkan banyak uang di alat. Kemudian ada juga kita mengeluarkan uang di gigi ya. Jadi di FKG itu untuk gigi yang asli, dan kadang udah banyak banget perawat-perawat rumah sakit atau klinik yang menjual. Jadi bener-bener gak ngasih giginya secara gratis. Kalau misalkan bahannya itu kita pakainya boros atau kita nggak bisa bikinnya, kayak misalkan contohnya alginat ya, itu kan buat pencetakan. Kalau kita nggak dapat pencetakan yang bagus, kita juga harus mengeluarkan duit juga. Alat dan bahan itu juga jadi duka kita sih. Pokoknya kalau dukanya menurut aku di FKG itu benar-benar harus sabar, meskipun kita masih menangani di pantum atau nggak ke orangnya langsung, tapi ke perfeksionisan kita atau kesempurnaan yang kita kerjain sekarang pasti akan kita bawa nanti ke koas. Kalau kita sekarang udah asal-asalan, pasti nanti di koasnya kita juga asal-asalan. Kan kita nggak mau kayak gitu. Jadi mungkin itu yang bikin kita benar-benar dituntut semuanya benar-benar harus perfect gitu. Itu sih suka dukanya masuk FKG. Nah, buat temen-temen yang udah masuk FKG, temen-temen sejawat aku, semangat semua. Pokoknya kita pasti bisa melalui semua ini. Masih jauh banget perjalanan aku, masih ada koas, masih ada semester lainnya. Masuk FKG itu nggak gampang. Masuk FKG itu butuh perjuangan juga. Banyak banget orang di luar sana yang mau masuk FKG. Jadi kita harus bersyukur dan kita harus tetap semangat ngejalaninnya. Terus buat temen-temen yang mau masuk FKG, semangat juga, karena kalau emang itu passion kalian, kalau emang itu minat kalian pasti bakalan suka ngejalaninnya di sini. Jadi itu aja video aku kali ini. Maaf kalau videonya singkat, tapi itulah yang aku alami dan yang aku rasakan. See you in my next video. Bye bye.